Shalom, selamat pagi saudara. Mari mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur ketika kita ada di dalam keadaan yang sukacita, diberkati, sehat, dan kuat. Tetapi mengucap syukur juga di dalam keadaan yang tidak enak. Sekalipun hari ini mungkin saudara punya banyak masalah ya. Dan saya berdoa agar kita dapat melalui setiap masalah dengan mengucap syukur. Karena mengucap syukur itu adalah kehendak Tuhan bagi kita semuanya. Dengan mengucap syukur kita mengaminkan bahwa Tuhan tetap ada. Tuhan tetap memberkati. Tuhan tetap memberikan kekuatan sekalipun di tengah-tengah kelemahan. Saudara, saya memiliki pergumulan beberapa hari ini, saudara, pergumulan yang sangat berat. Dan waktu saya menerima pergumulan itu, saya bertanya, Tuhan kenapa, kenapa, dan kenapa. Tetapi kemudian saya masuk ke ruang doa bersama dengan teman-teman saya sempat mengeluh, Tuhan kenapa seperti ini? Kenapa seperti ini? Rasanya mau sayang diri, tetapi ketika saya berdoa, saudara, saya duduk di kaki Tuhan, saya cuma menangis dan keluhan-keluhan itu keluar. Saya merasakan keluhan-keluhan itu keluar, tetapi bukan hanya keluar dan memberikan saya kelegaan, tapi perasaan-perasaan negatif saya itu digantikan dengan jawaban-jawaban Tuhan. Luar biasa, saudara. Itu sebabnya di dalam kitab Mazmur, kita membaca bahwa Daud seringkali mengeluh dengan keadaannya. Tapi ketika dia mengeluh, Selah. Lalu kemudian gantian Tuhan yang berbicara. Makanya doa adalah komunikasi dua arah. Sehingga ketika kita berdoa, berkomunikasi dua arah dengan Tuhan, Tuhan berbicara, akhirnya beban-beban kita serahkan kepada Tuhan dan Tuhan bicara. Nah, pagi hari ini juga saudara, mari serahkan beban-bebanmu, pikiranmu yang mungkin sudah berat, mumet, datang kepada Tuhan dan minta kasih karunia Tuhan, maka Tuhan akan bicara. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini kiranya dapat kita renungkan bersama-sama dengan terlebih dahulu kita menyembah Tuhan. Tuhan terima kasih, terima kasih, terima kasih. Berbicaralah ya Tuhan. Maka kami siap untuk menjalani kehidupan kami. Mari kita satu dalam doa. Bapak terima kasih Tuhan buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami percaya Engkau berkenan pada setiap orang yang menaruh harapan hanya kepada Tuhan. Kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan di dalam Roma 2 ayat 1 dan seterusnya. Hukuman Allah atas semua orang. Wah, kita berbicara tentang mengucap syukur. Tapi hari ini kok kenapa firman Tuhan tentang hukuman Allah atas semua orang? Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga, adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukum Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kezaliman. Saudara, apa hubungannya dengan eh, firman Tuhan ini? Ketika kita merasa, aduh saya begitu banyak masalah, saya begitu banyak pergumulan, saya begitu banyak hal yang eh, membebani beban saya. Saudara, satu hal saudara bahwa seringkali manusia itu tidak mengerti jalan hidupnya sendiri. Selain Tuhan yang lebih mengerti. Dan saya dalam perjalanan hidup saya dengan Tuhan bahwa pertobatan itu adalah kunci untuk mengalami kemenangan demi kemenangan. Bertobat dari apa saudara? Apakah kita selalu menjadi orang yang salah? Selalu menjadi orang yang berdosa? Ya, saudara. Karena kita itu manusia selama masih ada di dunia ini. Itu iblis selalu membawa kita masuk ke dalam dosa. Tapi Tuhan datang untuk memberi hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Kita sebenarnya sudah ada di dalam hukuman Allah. Karena sejak lahir dosa keturunan itu membuat kita menjadi umat yang berdosa. Tetapi terpujilah Kristus yang memberikan kita keselamatan kekal di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal bagi mereka yang tekun.
berbuat baik, mencari kemuliaan, penghormatan, ketidakbinasaan, tapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat pada kezaliman. Seringkali kita bertanya, Tuhan, kenapa saya itu mengalami masalah, masalah dan masalah dan masalah dan makin banyak masalah? Saudara, jangan-jangan masalah itu yang gak habis-habisnya karena ada dosa yang kita tidak akui. Karena ada kepentingan diri sendiri yang bermuara di dalam hati kita, yang selalu kita kejar setiap hari, mencari dengan penuh keserakaan berkat-berkat yang kita pikir berkat dari Tuhan, tapi ternyata hanya untuk mementingkan diri kita sendiri. Saudara, itu sebabnya saya tidak memiliki jawaban yang terbaik bagi kita semua yang punya pergumulan, punya persoalan. Saya tidak katakan bahwa Allah datang untuk menjatuhkan hukuman terus bagi kita. Tetapi saudara, ketahuilah bahwa murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan bagi setiap orang yang tidak mencari Tuhan. Makanya jalan keluar yang terbaik itu selalu adalah cari Tuhan. Carilah wajah Tuhan, carilah kekuatannya selalu. Pertobatan yang sejati akan mengerjakan keselamatan yang kekal di dalam kehidupan kita ketika kita menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita tidak menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka hukuman itu sudah terjadi dalam kehidupan kita. Hukuman itu sudah menjadi bagian kita. Tidak enak, saudara, kalau kita membicara tentang hukuman, penghakiman, kemurkaan Tuhan. Tapi ketahuilah, saudara, orang yang takut akan Tuhan, justru dialah yang selamat. Tetapi orang yang menghindar dari hukuman, penghakiman, kemurkaan Tuhan, alergi untuk merenungkan hukuman Allah atas semua orang. Orang-orang seperti itu tidak membuka hati terhadap pertobatan. Orang-orang seperti itu tidak buka hati terhadap keselamatan yang daripada Tuhan. Tetapi orang yang mau dengan rela hati memandang kemurahan Tuhan, kesabaran dan kelapangan hatinya di dalam mengampuni kita. Orang yang dengan lembut hati menerima firman yang berkuasa untuk menyelamatkan jiwa. Justru mereka lah orang-orang yang tidak dimurkai Tuhan. Penting bagi kita, saudara, pertobatan yang sejati. Kejarlah dan carilah Tuhan, takut akan Tuhan ada di dalam diri kita. Maka saudara akan mendapatkan kemurahan, kelapangan hati, kesabaran Tuhan. Karena umat manusia sebenarnya sudah ditentukan untuk binasa. Tetapi Yesus datang untuk memberi hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Dan barang siapa mencari Tuhan, dia akan selamat. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi dan orang Yunani, tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani, sebab Allah tidak memandang bulu. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Taurat yang dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal ini akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala yang tersembunyi di dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Saudara, seseorang akan dihakimi oleh apa yang dia percayai. Seseorang akan dihakimi oleh kitab-kitab apa yang dia pegang. Ya. Dan kalau kita percaya pada Yesus adalah Tuhan, maka kita akan selamat. Pada hari di mana Allah menyatakan dirinya dengan Injil yang kita beritakan, dia akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi di dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Karena hukum itu sendiri sudah termaterai di dalam hati nurani kita. Itu sebabnya dengan hati nurani kita, hukum itu sendiri yang akan menghakimi kita. Karena Tuhan sendiri sudah berbicara di dalam hati nurani manusia tentang kebaikan, kebenaran, tentang kedaulatan Tuhan itu ada termaterai di dalam hati nurani kita. Sebab kita adalah makhluk ciptaan Tuhan. Dan setiap orang yang menerimanya diberi kuasa untuk menjadi anak Allah. Tidak akan binasa. Berbahagialah setiap orang yang berlindung kepadanya. Sebab itu saudara, perhatikan firman Tuhan ini. Perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Yaitu
kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kemurahannya, tapi kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak kamu akan dipotong juga. Saudara, firman Tuhan pada hari ini sederhana, bertobatlah supaya kamu memperoleh hidup. Sebab Allah berkuasa untuk menghakimi dan menghukum orang-orang yang jauh daripadanya. Behold, therefore the goodness and the severity of God on them which fail severity, but towards the goodness. If thou continue in his goodness, otherwise thou also shall be cut off. Saudara, perhatikan kekerasan dan kemurahan Allah. Perhatikan kekerasan bagi orang yang telah jatuh, yang tetap tinggal di dalam kejatuhannya, dan orang-orang yang oleh kemurahan Allah tinggal tetap di dalam kemurahannya, tetaplah tinggal dalam kemurahannya. Artinya saudara, pertobatan itu harus jadi gaya hidup. Karena Allah berkuasa untuk menghakimi, menghukum dengan adil setiap orang. Amin. Itu sebabnya bagi setiap kita yang tidak bertobat, maka kita tidak akan luput. Saudara, pada pagi hari ini bersyukur kepada Tuhan buat kasih karunia, buat firman Tuhan. Setiap orang yang menyembah Tuhan, setiap orang yang percaya, pasti tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Bapak, biarlah di dalam nama Yesus kita memperhatikan kekerasan dan kemurahan hati Allah, bahwa setiap orang akan dihakimi, baik orang yang hidup maupun orang yang mati. Entahkah dia mempercayai firman, entahkah dia tidak mempercayai firman, terjadi sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Barang siapa tinggal di dalam Tuhan, maka dia akan selamat. Tetapi barang siapa tinggal di luar Tuhan, maka hukuman dan keadilan Tuhan akan menimpa atas mereka. Itu sebabnya firman Tuhan tidak menakut-nakuti, tapi firman Tuhan menyatakan kebenaran, dan setiap orang yang dengan penuh keberanian datang dengan hadirat di dalam hadirat Tuhan, dengan tuntunan kuasa darah anak domba Allah yang menebus bahkan menghapus seluruh dosa umat manusia. Setiap orang yang percaya diberi kuasa untuk menjadi anak Allah. Setiap orang yang percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu sebabnya perhatikan kekerasan dan kemurahan hati Allah, tetaplah tinggal di dalam kemurahan hatinya, maka engkau akan beroleh selamat. Dalam nama Yesus kami berucap syukur, kami percaya hari ini kami diberkati. Bukan kuat dan gagah kami, tetapi ketika kami tetap tinggal di dalam kemurahan Allah, kami tetap tinggal di dalam kasih karunia dan keselamatan yang kekal, maka kami percaya kami akan menerima janji Tuhan, yaitu hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Demi nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Saudara, selamat beraktivitas dan tetaplah bertobat, tetaplah bersyukur, tetaplah tinggal di dalam kemurahan Allah. Perhatikan kekerasan dan kemurahan hati Allah, dan tetaplah tinggal di dalam kasih karunia-Nya. Shalom and God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Amin.